Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepadanya, kita memuliakan Dia. Kita bersyukur kita punya Allah seperti Dia. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik bagi kita. Tinggikan namanya, agungkan Dia. Dia layak ditinggikan. Engkau baik,
Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Kami memuliakan namamu, kami meninggikan Tuhan. Kami muliakan Engkau ya Bapa Allah yang baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Kami sembah Tuhan, kami bersyukur punya kami Bapa seperti Engkau. Kami memuliakan namamu Bapa, kami tinggikan namamu, kami muliakan, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Kami muliakan ya Tuhan, kami agungkan Tuhan. Aku memujimu, amen. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, kiranya Kau berkenan ya Bapa. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, kami bersyukur buat setiap anugerah kasih dan berkat pemeliharaan-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh teramat baik bagi kami. Bila Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami ini ya Bapa, kami bersyukur
kami boleh punya Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur karena Engkau mau menjadi Bapa kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Hanya pujian penyembahan kami yang kami bisa naikkan di hadapan-Mu. Hanya pujian penyembahan kami yang kami terus naikkan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan terus berkenan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, kami semakin hari juga kami boleh bisa menyenangkan hati-Mu. Tuhan, dalam masa-masa Advent, masa Natal ini, kami rindu selalu diperlengkapi setiap hari. Supaya kami boleh mengerti tentang apa yang semestinya menjadi fokus dalam dalam perayaan Natal kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicaralah melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Kita akan membaca pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai dengan 45. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, pagi ini kita boleh membaca satu kisah di mana kisah sekitar kelahiran Yesus. Saudara, kita sekarang ada banyak orang lupa ada dalam situasi pada waktu peristiwa kelahiran Yesus. Yang saya maksud adalah ada banyak orang terpikir bahwa begitu kelahiran Yesus itu hal yang indah dalam pengertian kasat mata indah. Sesuatu yang indah yang itu seperti nuansa-nuansa yang diciptakan dalam ornamen Natal modern ini. Padahal kalau kita memperhatikan secara kasat mata peristiwa Natal itu sendiri, saudara, peristiwa yang tidak gampang untuk dialami oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Saudara membayangkan bagaimana seorang Maria yang belum menikah, dia hamil. Bagaimana Maria bisa menjelaskan bahwa itu dari Roh Kudus? Tentu sulit. Dan memang sulit faktanya. Banyak orang yang tidak menerimanya. Itu sebabnya setelah mendengar berita dari malaikat itu, dia pergi itu sementara waktu ke tempat saudaranya, Elisabet. Itu sudah bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang semua kasat mata indah. Nah, tetapi di tengah-tengah yang kelihatannya tidak indah itu, ada yang indah yang sebenarnya itu yang menjadi inti dari peristiwa Natal itu. Saudara, pagi ini kita membaca bagaimana ketika Maria datang menjumpai Elisabet dan Maria menyampaikan salamnya. Ungkapan Elisabet mencerminkan tentang betapa konektivitas antara Maria dan Elisabet
Yang saudara bayangkan masa itu belum ada komunikasi apa-apa. Nggak ada alat komunikasi. Jadi nggak tahu sebetulnya. Tetapi karena bayi yang ada dalam kandungan Maria dan bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth ada relasinya. Maka ketika Maria menyampaikan salam, Elizabeth mengemukakan apa? Bayi yang ada dalam kandunganku melonjak, kegirangan. Dan yang menarik lagi, Maria belum bicara apa-apa. Elizabeth sudah berkata, Ibu, dikatakan tadi ya, sebab sesungguhnya ketika salammu kepadaku di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya daripada Tuhan Allah akan terlaksana. Bukan ini ayat yang pertama tadi ya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saudara, betapa hal yang sangat mengagumkan. Ini juga menjadi satu bukti betapa apa yang dialami Maria itu betul dari Roh Kudus. Sehingga dinyatakan juga kepada Elizabeth. Saudara, secara luar Maria mengalami penolakan. Maria mengalami kesulitan. Bahkan saya sering dalam khotbah-khotbah saya menyampaikan bahwa dalam sumber-sumber yang lain di luar kekristenan, bagaimana mengekspresikan penderitaan yang dialami Maria. Dan itu sangat masuk akal. Tetapi saudara, pagi ini kita bisa melihat satu hal yang berbeda, bukan? Sekalipun di luar kelihatannya begitu menderita, tetapi di dalam hati kedua perempuan ini begitu bahagia. Karena apa? Karena peristiwa yang sedang mereka jalani itu peristiwa yang luar biasa, di luar batas kenormalan. Saudara, peristiwa Allah menjadi manusia, menyatakan diri sebagai manusia melalui proses kecuali. Ya, proses pembuahan suami istri ya. Maria alami. Ya, kecuali itu. Maksud saya, dia melahirkan. Dilahirkan. Saudara, ini satu hal yang sekali lagi saudaraku, kesekian kalinya dunia sulit menerima. Bukan pada masa itu saja. Pada masa ini pun masih sulit. Karena sulit menerima, gak masuk akalnya. Sulit orang percaya. Lupa bahwa yang sedang mengerjakan itu adalah Allah. Apa yang mustahil baginya? Nah saudara, ini peristiwa Natal itu. Peristiwa Allah yang adalah penguasa segalanya, pemilik segalanya, mau menjadi sama seperti kita dan melalui proses persalinan. Saudara, itu peristiwa. Tema hari ini kita berikan judul Natal Kelabu. Pernahkah Bapak Ibu mengalami Natal yang tidak menyenangkan? Natal yang kelabu? Seringkali yang hadir dalam obrolan-obrolan menjelang Natal, baik mulai dari obrolan pribadi, keluarga maksudnya, sampai keluar obrolan gereja. Ada banyak orang bercerita ketika Natal itu, wah, banyak pengeluaran sana sini. Barang-barang mahal. Mau beli apapun mahal. Kebutuhan pokok mahal. Apalagi kalau konteks gereja, alat-alat Natal mahal, dekor-dekor Natal mahal.
Sehingga banyak orang mengalami Natal itu begitu kelabu, gak menyenangkan. Ya, Natal kami kali ini tidak meriah. Natal kami kali ini tidak megah. Sudah berbagai macam ungkapan. Pertanyaan saya sudah sederhana. Bisakah kita merayakan Natal demikian kelabunya? Saya pertegas. Bisakah kita merayakan peristiwa yang begitu luar biasa dengan begitu sedih? Bisakah? Tapi kenapa orang pada perayaan Natal ada banyak orang yang mengalami kesedihan, kelabu istilahnya, kesulitan atau apalah istilahnya, kelabu ya, nggak menyenangkan. Kenapa? Sudah ada banyak orang yang salah fokus. Perhatikan baik. Ketika masa Natal, banyak orang fokusnya salah. Di mana letak salahnya? Banyak orang ketika Natal itu fokus pada perayaan Natal. Dengar baik. Banyak orang fokus pada perayaan Natal. Bukan fokus pada peristiwa Natal. Bedakan dua hal ini. Banyak orang fokus pada perayaan Natalnya, bukan pada peristiwa Natalnya. Padahal perayaan Natal itu merayakan peristiwa. Mana yang lebih penting? Peristiwa Natalnya atau perayaan Natalnya? Mana yang lebih penting kepada kita lah? Peristiwa lahirmu atau perayaan lahirmu? Ngapain kau rayakan kalau kau nggak pernah lahir? Betul kan? Ngapain kita rayakan kalau Kristus nggak pernah lahir? Jadi yang penting bukan perayaannya itu. Yang penting yang harus menjadi fokus kita adalah peristiwa yang kita rayakan. Peristiwa yang tadi di depan saya jelaskan. Allah yang adalah yang mempunyai segalanya, yang berkuasa atas segalanya, mau menjadi sama, menjadi manusia. Sehingga ketika engkau fokus pada peristiwanya, engkau akan mengalami sukacita sebagaimana yang dialami Maria dan Elizabeth. Sekalipun secara kasat mata dunia di sekelilingnya secara khusus kepada Maria penuh dengan tanda tanya, dunia sekelilingnya. Tapi Maria sendiri dan Elizabeth dan orang-orang yang mengerti tentang peristiwa itu mengalami sukacita. Saudara, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apa-apa yang terjadi di sekeliling kita, semestinya gak pernah bisa menjadikan Natal itu kelabu. Kalau saya dan saudara mengerti dan fokus pada peristiwa Natal itu, bukan pada perayaannya. Maka hari-hari ini, dalam masa Advent ini, kalau engkau mempunyai fokus yang salah pada perayaannya, kembalikan fokusmu. Lakukan refocusing. Fokus lagi kepada peristiwa yang kita rayakan, yaitu Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya kita semua beroleh sukacita di dalam masa Natal ini.
Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, biarkan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh. Kita ingat peristiwa Natal, bukan perayaannya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sembah Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Biarkan menjadi pujian kita, menjadi ucapan syukur kita, menjadikan kita fokus bahwa apa yang kita harus menjadi fokus adalah peristiwa Natal itu sendiri. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Biarkan dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan katakan bersama-sama, ku sembahkan. Amin. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau
surga, kami sungguh datang kepadamu Tuhan. Engkaulah yang layak kami sembah. Engkaulah yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan. Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Oh, tinggikan namamu ya Tuhan. Tinggikan namamu ya Tuhan. Agungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Engkaulah yang layak ditinggikan. Engkaulah yang layak diagungkan. Tuhan, Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau. Engkau yang layak diagungkan. Engkau yang layak ditinggikan ya Bapa. Ku sembah Engkau. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering kali gagal dalam fokus kami Tuhan. Kami sering kali larut dalam perayaan-perayaan Natal. Kami lupa akan peristiwanya. Kami sering kali fokus kepada perayaannya, bukan kepada peristiwa. Pada peristiwa Natal itulah yang sangat penting, bukan perayaannya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan Tuhan, anak-Mu yang tunggal untuk kami semuanya. Sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Kami tidak binasa, kami tidak hidup dalam kebinasaan, tetapi kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal Tuhan. Tuhan, terima kasih karena anugerah kasih-Mu itu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami anugerah yang besar itu. Bapa di surga, kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Terpuji namamu ya Bapa. Kami sungguh datang kepadamu pagi hari ini. Tuhan, Kau pimpin kami untuk kami boleh kembali memperbaiki fokus kami. Bahwa peristiwa Natal jauh lebih penting daripada perayaan-perayaan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi ini Engkau mengingatkan kami. Sehingga apapun tidak akan pernah bisa merampas sukacita, kebahagiaan Natal itu sendiri. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Kiranya Engkau sungguh yang menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh mengerti ketika kami boleh ada dalam masa-masa Natal seperti ini. Kami boleh mengerti akan peristiwa yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Dan biarlah kami juga boleh menceritakan kepada orang-orang lain. Terutama orang di sekeliling kami yang belum sungguh-sungguh dalam mengikut Engkau. Yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan beriman kepadamu. Tuhan, tolong kami. Kami rindukan Tuhan melalui setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Kami bisa mengajak setiap orang untuk boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau. Untuk boleh sungguh-sungguh bersama-sama menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk setiap komunitas. Kami bersyukur untuk gereja lokal yang Tuhan berikan kepada kami. Karena melalui gereja lokal itu kami bisa bertumbuh. Kami bisa bersama-sama. Kami juga bersyukur untuk komunitas-komunitas yang ada di dalamnya. Baik komunitas kategorial, komunitas kelompok cell group, atau apapun jenisnya Tuhan. Karena di situ kami bisa bertumbuh bersama-sama. Ajari kami untuk kami boleh belajar dalam kehidupan iman kami. Bukan hanya fokus pada diri sendiri, tetapi kami rindu mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Tuhan, terima kasih pagi ini. Kami pagi ini juga berdoa di hadapan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan jauh daripada Engkau. Mereka yang sering menjauhkan diri dari persekutuan, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan tidak begitu serius dalam mengikut Engkau. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengajak mereka, untuk kami boleh membawa mereka. Dan terimalah Tuhan penyertaan Tuhan, berikanlah kepada kami penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga terus serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau juga yang menolong memberikan kesembuhan, pemulihan. Berkatilah agar setiap saudara-saudara kami boleh mengalami kesembuhan. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, pulihkanlah, sembuhkanlah. Mereka yang sedang mengalami perobatan jalan, Tuhan juga sertailah. Berkati buat setiap upaya-upaya medis. Berkati buat setiap obat-obat yang dikonsumsi. Berkati apapun yang sedang diupayakan supaya itu menjadi sarana kesembuhan baginya. Tuhan, kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk
setiap saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi mereka, terutama menjelang Natal ini. Dan biarkan itu boleh merampas kebahagiaan Natal, karena kebahagiaan Natal tidak pernah bisa dirampas apapun. Saya juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, karena mereka karena pekerjaan mereka harus meninggalkan keluarga, mereka harus pergi keluar kota atau bahkan keluar negeri, atau mereka yang studi juga, studi luar kota, luar negeri. Tuhan juga lindungi, jaga mereka, pelihara mereka. Dan kami sungguh rindu Tuhan, mereka dimanapun berada tetap memelihara kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami terus berdoa untuk setiap pertumbuhan iman anak-anak-Mu juga, anak-anak pemuda remaja dimanapun mereka berada. Bila masa-masa Natal ini masa mereka boleh mulai kembali datang ke gereja, dan mereka boleh melalui peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang tampilkan dalam acara Natal, mereka boleh membawa mereka kembali kepada Engkau. Tuhan berkatilah, dan biarlah Tuhan kami memanfaatkan momen ini untuk mengajak setiap orang datang kepadamu. Berkati juga untuk anak-anak Tuhan, untuk yang mereka yang masih sekolah, yang hari-hari ini sedang menghadapi ujian akhir semester, Tuhan juga berkati. Tuhan terima kasih, berkati juga untuk mereka yang ada di perantauan, yang sulit mungkin pulang berkumpul dengan keluarga di masa-masa Natal ini. Tuhan tetap hiburkan dan teguhkan mereka, dan berkatilah setiap kami, siapapun yang oleh karena satu dan lain hal kami tidak bisa pulang dalam masa Natal ini berkumpul dengan keluarga. Biarlah kami tetap sukacita, karena fokus dari Natal itu adalah Kristus, dan fokus dari Natal itu juga peristiwa yang Kristus sendiri lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, yang memimpin kami untuk kami senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan kiranya pagi ini kita diingatkan betapa perayaan Natal itu tidak jauh lebih penting daripada peristiwa Natal itu sendiri. Biarkan kita fokus pada peristiwa Natal, bukan pada perayaan Natal. Karena peristiwa Natal itulah yang penting dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.